Tubuh Taehyung terlempar ke dalam gudang yang setiap sudutnya dipenuhi debu. Remaja itu berusaha bangkit, namun nyeri di kaki kirinya terasa semakin menyengat, hingga ia hanya mampu mengeluh pelan. Segar mengucut dari robekan baru di dahinya. Pipi dan hidungnya juga tampak mengeluarkan cairan kental berbau karat tersebut, menambah jumlah memar dan luka baru di tubuhnya. Taehyung tidak mengerti mengapa pihak sekolah tak kunjung mengambil tindakan. Padahal dalam 2 pekan ini, ia sudah 3 kali melaporkan aksi pembulian beserta bukti yang cukup kuat. Apa karena ia hanya seorang murid dari program beasiswa, hingga tidak ada yang peduli? Ayo bangun, lawan kami dengan seluruh kekuatanmu pengecut, ejek Seo. Jimin, Yoongi, dan Daerin serempak tertawa. Sejak awal, Taehyung sudah kalah jumlah. Mereka selalu berempat, bahkan terkadang berlima dengan Kim Hee-en, sementara Taehyung sendiri. Gagal bersosialisasi menyebabkan ia menjadi sasaran empuk kelompok geng teman sebayanya itu. Tidak ada seorang pun yang sudi membela Taehyung. Lebih tepatnya, mereka tidak ingin cari masalah, karena Kim Hee-en terkenal dengan jalur orang dalamnya. Tidak ada satupun siswi SMA yang bisa masuk ke area asrama laki-laki kecuali Kim Hee-en. Gadis itu bebas keluar masuk ke sana, selayaknya rumah milik sendiri. Taehyung jelas bukan anak sombong. Dia ramah, bahkan tak segan menyapa, juga membantu teman-teman sekelasnya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran ataupun hal lain. Tapi anehnya, tidak ada teman sekelasnya yang benar-benar mau mendekatinya, seperti ada sebuah tembok besar yang menghalangi mereka untuk bisa saling tegur, berbicara, ataupun bercanda bersama. Bicara tentang antisosial, Kim Hee-en yang lebih pantas mendapatkan predikat itu. Hee-en hanya menghabiskan sepanjang waktu pelajaran dengan tidur di kursi pojok, barisan paling belakang tanpa peduli situasi kelas. Sikap aku gadis itu sangat keterlaluan. Ketika Taehyung kembali ke kamar asrama dengan wajah babak belur, Hee-en sudah berada di sana hanya untuk memberikan lirikan sekilas dan kembali memejamkan kedua matanya, melanjutkan tidurnya di ranjang Yoongi. Ia sengaja lebih sering muncul di hadapan Taehyung untuk memancing emosi pemuda itu, bahkan merasa tak risih meskipun harus tidur satu kamar. Tidak salah kan jika Taehyung menyebut Hee-en sebagai gadis gila. Keluarlah dari sini, ucap Taehyung datar namun penuh dengan tekanan saat menemukan Hee-en laki-laki sudah ada di atas ranjang. Yoongi sembari memainkan pasalnya di sana. Pemuda itu sudah babak belur setelah kembali dari gudang. Kau tidak punya hak untuk mengusirku. Kau bahkan hanya seorang keturunan dari wanita. Balas Hee-en tanpa repot-repot menatap wajah Taehyung di sana. Pemuda itu terbatuk-batuk dan merasakan nyeri di dadanya semakin menjadi akibat dari tendangan dan injakan Kim Yoongi barusan. Tampaknya kau sudah mengakui jika kau memang anak. Buktinya kau menerima begitu saja panggilan itu untukmu. Kau sudah selesai? Tanya Taehyung dengan nafas terengah, menahan sakit hampir di sekujur tubuhnya. Aku bahkan selalu menyerahkan diri padamu seperti saat ini, tapi kau bahkan tak pernah selera untuk dengan kedua tanganmu itu, jawab Hee-en. Karena aku memiliki pendirian untuk tidak menyakiti sesama, terutama pada wanita. Hee-en mendengus keras. Ia tidak berekspektasi jika Taehyung akan sesusah ini untuk dihadapi. Kau terlalu munafik, Pak Taehyung. Sangat mirip dengan wanita itu. Sejak menginjak sekolah ini, aku tidak pernah memiliki masalah dengan siswa dan siswi lainnya, termasuk kau. Taehyung memulai. Bukan aku yang memiliki masalah, melainkan kau, Kim Hee-en. Jadi ini adalah urusanmu sendiri, ucap Taehyung dengan susah payah, karena dadanya yang terasa semakin terhimpit sakit. Baru setengah jalan untuk mengistirahatkan tubuh remuknya, Taehyung merasakan nyeri itu semakin menjadi-jadi. Tubuh pemuda itu jatuh menghantam kerasnya permukaan lantai kamar asrama. Mendadak tidak sadarkan diri. Taehyung tidak tahu berapa lama ia jatuh pingsan. Ketika bangun, ia menyadari dirinya masih berada di tempat yang sama, posisi yang sama. Namun, jendela asrama yang masih terbuka menunjukkan jika hari sudah hampir gelap.
dan gadis itu sudah tidak ada di sana. Semua pertahanan yang sudah susah payah Taehyung bangun runtuh seketika. Ini pertama kalinya ia menangis dengan suara keras setelah tumbuh menjadi seorang remaja. Taehyung berpikir untuk kembali ke Daegu. Ia sudah tidak bisa menahan kerasnya hidup di lingkungan sekolah ini lagi. Keesokan harinya, setelah merasa agak tenang, Taehyung mencoba menghubungi Kwang Min, bermaksud meminta pamannya itu untuk menjemputnya pulang. Tapi sebelum Taehyung sempat mengutarakannya, suara Kamin dan Hani yang terdengar antusias dan bersemangat menanyakan kabarnya di sekolah dan ungkapan perasaan bangga mereka membatalkan niat Taehyung detik itu juga. Taehyung tidak bisa mengecewakan dua orang yang selama ini sudah berjasa besar dalam hidupnya. Kwang Min dan Hani berkata, mereka sudah tidak sabar ingin melihat Taehyung menjadi orang sukses di masa depan dan terus menyemangati pemuda itu untuk belajar lebih giat lagi. Mereka berjanji akan datang menjemput Taehyung ketika liburan semester sudah dimulai. Sumin memandang garam pada layar ponselnya, baru mendapat kabar mengejutkan mengenai putra kandungnya. 2 minggu tanpa pengawasan dan tikus-tikus kecil itu sudah mulai berulah. Sumin akui kehebatan mereka yang bergerak cepat dalam mencari gara-gara dengannya. Aku perlu bicara denganmu, panggil Sumin dengan nada dingin, ketika melihat Sunny yang sudah berdandan rapi hampir pergi keluar. Wanita itu sudah pasti hendak menemui kekasihnya. Ada perlu apa? Tidak bisa nanti saja, aku sedang buru-buru. Sunny meronta atas perbuatan Sumin yang tiba-tiba saja mencengkeram rahangnya. Itu bisa saja retak jika Sumin melakukannya lebih lama lagi. Apa yang sedang kau rencanakan? Tanya Sumin dengan tatapan geram. Rencana apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan berlagak bodoh. Kau sengaja mengirim Taehyung ke Seoul kan? Sumin menghentak kasar tangannya dari wajah Sunny, membuat wanita itu meringis sakit. Oh, kau sudah tahu? Tidak aku sangka kali ini kau cukup lamban, ucap Sunny. Bukankah itu kabar baik? Aku sudah bermurah hati membuat jarak di antara kau dan Taehyung menjadi semakin dekat. Sumin hampir menanggapi ketika sebuah pesan laki-laki masuk di ponselnya. Lelaki itu lekas memeriksanya. Sebentar kemudian, kurat kesal di wajah Sumin semakin ketara. Rupanya tikus kecilmu itu sudah berani bermain-main denganku. Apa maksudmu? Apa kau sudah merasa sangat kaya hingga sudi membuang-buang uang untuk membayar geng preman kecil itu? Tanya Sumin geram. Kau membuat putra kandungku tampak menyedihkan, tidak memiliki teman, kesepian, selalu tersakiti dan merasa seperti hidup di neraka. Lancang sekali. Bukankah masalah seperti itu biasa terjadi pada anak-anak di bangku sekolah? Tanggap Sunny remeh. Biasa terjadi. Apa yang kau sebut biasa itu dengan sengaja mengirim Taehyung ke Seoul, membuatnya masuk ke sekolah yang dilengkapi dengan gedung asrama milik sahabatmu itu. Hingga orang-orangku tidak bisa mengawasi apa yang sedang terjadi di dalam sana. Kau juga mengirim tikus kecilmu untuk menyiksa batin putraku secara bertubi-tubi. Dasar licik. Sumin sudah berdecak vakum dengan ekspresi yang dibuat-buat. Baiklah, jika memang permainan seperti itu yang kau inginkan, Sania. Aku akan mengikutinya hingga tamat. Kita lihat saja, akan seperti apa jadinya jika aku membuat keadaan menjadi terbalik. Sunny hanya tidak pernah mengetahui jika anjing pun bisa berkhianat pada majikannya. Jam istirahat baru saja dimulai. Seperti biasa, Taehyung hanya membeli sepotong sandwich dan sebotol kecil air mineral sebelum kantin semakin padat dan Kim Yoongi tiba. Taehyung akan memakan itu di atap yang sepi sampai bel masuk berbunyi. Remaja itu memasuki toilet di sebelah utara yang letaknya paling ujung dekat dengan rudang dan tangga sebelum menuju atap. Toilet itu jarang ada yang menggunakan karena letaknya yang jauh dari keramaian jika berita yang terlanjur menyebar tentang penunggu toilet yang terkenal angker itu. Tapi Taehyung tidak peduli, setidaknya ia tidak akan bertemu Kim Yoongi di sana.
Ketika baru memasuki toilet, Taehyung dikejutkan dengan apa yang sudah menantinya di sana. Kang Yoongi hanya 3 orang tanpa sang ketua. Jimin tampak membawa tongkat memukul bola kasti. Hoseo memainkan sebuah tali panjang di tangannya, sementara Yerin terlihat semakin menakutkan dengan pisau lipatnya. Taehyung beringsut mundur ketika Kang Yoongi mulai melangkah maju. Menu makan siangnya sudah jatuh di atas permukaan lantai kotor toilet. Tanpa perlu repot-repot ia pungut kembali. Keluar melewati pintu dengan berjalan cepat demi menghindari 3 orang di belakang. Taehyung berpikir tentang atap sekolah. Jika ia bisa mencobanya lebih cepat, maka Kang Yoongi tidak akan bisa menangkapnya setelah ia menutup dan mengunci pintunya dari luar. Beberapa meter lagi, di persimpangan depan, akan ada tangga menuju ke sana. Langkah Taehyung semakin cepat, hingga setengah beralih, sementara teman-teman Yoongi mengekori sembari menertawakan kepanikan saat target. Beberapa langkah lagi, Taehyung hanya perlu berbelok dan menaiki tangga secepat yang ia bisa. Namun, tubuh Taehyung jatuh tersungkur di bawah tangga. Ia merasakan nyeri menyengat di daerah tulang hidungnya, dan darah segar mulai mengalir dari sana. Yoongi keluar dari balik tembok dengan senyum mengejek. Remaja itu berdiri di anak tangga paling bawah sembari menatap jahil pada Taehyung yang tengah meringis kesakitan. Sakitkah? Tanya Yoongi main-main, dan tawa teman-temannya serempak terdengar. Taehyung berusaha bangkit. Atap sekolah tidak menjadi pilihan yang tepat lagi. Ia harus segera pergi menjauh sebelum Kang Yoongi semakin menghabisinya di tempat. Kau mau pergi kemana lagi? Tanya Yoongi sengaja menggoda korbannya dengan merangkul pundak Taehyung seakrab. Berhenti menggangguku. Taehyung menyentak kasar tangan Yoongi di sana. Yoongi menyeringnya samar, memberikan kode pada teman-temannya. Taehyung merasakan tubuhnya sedikit melayang ketika 2 orang menariknya mundur dengan paksa, memasuki sebuah gudang alat olahraga yang tak lagi terpakai. Berontak Taehyung ketika tubuhnya didorong paksa untuk duduk di sebuah kursi. Jimin dan Hoseo bergerak cepat mengikat tangan dan kaki Taehyung di sana. Yoongi mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan mencurigakan dari dalam saku blazernya, memaksa Taehyung menenggak itu. Taehyung berontak, berusaha melepaskan diri. Bibirnya terkatup rapat. Yoongi yang melihat hal itu merasa kesal sendiri. Jimin ikut ambil alih dengan menutup hidung Taehyung. Sudah cukup lama hingga ia kehabisan nafas dan terpaksa membuka mulutnya. Bersama dengan itu, Yoongi menuang isi botolnya hingga seluruh isinya tertelan tanpa sisa. Sebuah pukulan keras Yoongi layangkan pada tengkuk Taehyung. Kepala remaja itu jatuh tertunduk akibat bening yang mendadak menyerang. Di tengah kesakitannya, Taehyung bisa melihat 2 pasang kaki berjalan mendekat. Ia susah payah mengangkat kepalanya dan dapat menemukan 2 wanita sudah berdiri di hadapannya. Mereka bukan siswi di sekolah ini, melainkan orang dari luar yang Taehyung yakin usianya jauh berada di atas mereka semua yang ada di sini. Bagaimana caranya 2 wanita itu masuk ke sini? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kim Hee-en juga ada di sana, berdiri sedikit jauh sembari membawa sebuah kamera recorder. Tugasmu sudah selesai, Yoongi ya? Ian buka suara. Silakan keluar, aku dan para oni ini yang akan melanjutkan. Yoongi tersenyum sembari mendekat dengan langkah main-main. Dengan lancang menyentuh dagu Ian, memaksa gadis itu melakukan kontak mata dengannya. Manis, gumamnya semakin mendekat. Bibir Yoongi hampir mendarat di pipi Ian jika saja ia tak segera memalingkan wajahnya. Yoongi berdecak kesal, merasa sudah dipermalukan. Ayo pergi, ajaknya setelah memberi kode pada yang lain. Bayi Elsa sadari, Yerin sudah menatapnya cemburu di sana, melihat kelakuan Yoongi barusan. Selepas kepergian Yoongi, Ian baru menyadari jika sedari tadi, Taehyung terus menatap tajam padanya. Waktunya pertunjukan. Ian menyeringai, mulai merekam Taehyung bersama 2 wanita itu. Seorang wanita dengan gaun berwarna coklat itu
duduk di pangkuan Taehyung tanpa tahu malu, membelai wajah pemuda itu dengan gerakan. Tubuh Taehyung menegang. Seumur umur, ia belum pernah seintim ini dengan seorang gadis. Dan ia semakin panik ketika salah satu gadis lainnya yang mengenakan pakaian berwarna merah sudah merobek seragam Taehyung dengan sebuah gunting yang entah ia dapat dari mana. Dua wanita itu tersenyum puas melihat wajah pasti Taehyung. Ia melihat semuanya, menyaksikan bagaimana Taehyung yang berusaha keras menolak dan pada akhirnya terbuai oleh permainan para wanita itu akibat pengaruh dari cairan yang Yeongi berikan sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terkejut dengan adegan di hadapannya. Tetap berdiri tenang sembari terus merekam. Sejak sifat Sumin berubah, Ian seringkali mendapati lelaki itu sani dengan paksa dimanapun di setiap sudut kediaman Kim. Pemandangan seperti itu sudah menjadi hal wajar baginya. Ian mengambil rekaman video 15 menit di awal, kemudian pergi membiarkan para wanita itu mengejahi Taehyung hingga puas. Taehyung tidak tahu berapa lama waktu yang telah mereka habiskan bersama. Seluruh tenaganya seolah menguap habis. Satu hal yang Taehyung ingat sebelum jatuh tak sadarkan diri, gadis dengan gaun berwarna merah menjambak kasar rambutnya hingga kepala Taehyung terdongak. Kami berdua adalah gadis bayaran dengan penyakit bawaan. Berdoa saja pada Tuhanmu agar kau tak sampai tertular.